ada penceramah mengatakan bahawa seseorang apabila sudah mati, sudah meninggal dunia, kononnya ada riwayat bahawa roh itu bercakap dengan orang-orang yang masih hidup. Memberi pesanan inilah, memberi pesanan itu, memberi pesanan ini, memberi pesanan itu kepada anak-anaknya, kepada ahli keluarganya, kepada ustaz. Yang bertanya, Syekh, video tersebut antara lain, setelah dimandikan dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggil-manggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat, serta mengafani kepalanya karena ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, istri atau suami buat kali terakhir, karena tidak dapat melihat lagi sampai hari kiamat. Sebaik keluar dari rumah, lalu ia berpesan, "Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari..." video tersebut durasinya sampai 7 minit. Jadi terlalu lama untuk kita dengar. Tapi macam itulah. Kononnya seseorang apabila telah meninggal dunia, setelah dimandikan, dia berkata, ini. Macam-macam pesanannya. Mohon pencerahan Pak Ustaz, sahihkah ini? Hadirin dan hadirat, tidak ada satu pun hadis sahih yang menyebutkan tentang perkara ini. Ingat ya, Ustaz selalu ulang-ulang, persoalan roh jangan dibahas. Apalagi tidak ada datang dari Nabi secara sahih. Urusan roh itu urusan Tuhan. Coba lihat ayat 85 dari surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, hei Muhammad, tentang roh. Jawablah pertanyaan mereka itu. Jawablah, hai Muhammad, pertanyaan mereka tentang roh. Roh urusan Tuhanku. Maknanya Nabi dilarang menjawab. Nabi sendiri tidak tahu tentang roh. Allah suruh Nabi hanya jawab, roh urusan Tuhanku. Lalu Allah tambah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kamu tidak diberi oleh Allah ilmu kecuali sedikit sekali. Ringkasnya, persoalan roh jangan dibahas. Ini pula 7 minit bercakap tentang roh. Bila telah dimandikan, dia akan berkata begini, dia akan berkata begini. Jadi ringkasnya, abaikan riwayat-riwayat semacam itu. Dan tolong jangan share, sebab itu boleh membawa makna kita telah share hadis yang tidak ada sumbernya dari Nabi, yang cenderung kepada hadis palsu. Pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, Pak Ustaz,
Apa pandangan Ustaz terhadap selawat tafrijiyah? Agak keterlaluan bila saya baca terjemahannya. Bukankah hanya Allah yang berkuasa tunaikan hajat? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa dia selawat tafrijiyah? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala nabiyina Muhammadinil ladzi tanhillu bihil uqad wa tanfarju bihi al-qurab. Panjang. Ustaz memang tak hafal. Sebab dia bukan dari Nabi. Hanya rekaan orang-orang tertentu. Dan ini di antara salah satu selawat yang dilarang oleh para ulama akidah. Coba dengar. Ya Allah, terjemahannya. Limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan yang sempurna ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan rahmatnya itu semua terurai segala simpulan, terhapus segala kesusahan, tertunai segala hajat, tercapai segala keinginan. Hadirin dan hadirat, selawat ini memberi makna bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkuasa menyelesaikan masalah kita sehingga yang tersimpul jadi terurai, akan hilang segala bentuk kesusahan kita, tertunai segala hajat kita. Ungkapan atau selawat seperti ini seolah-olah menyamakan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Sebab itu kerja Allah. Kalau tak salah seminggu yang lalu, Ustaz sudah share 10 macam selawat yang ada unsur syirik dan khurafat. Sila. Satu di antaranya ni selawat tafrijiyah. Sila semak balik. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Soalan yang ketiga, Pak Ustaz. Sebagaimana kita sama-sama maklum, ada 3 masjid yang sangat istimewa. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa. Bila kita salat di dalam masjid-masjid itu, kita layak dapat ganjaran melebihi daripada kita salat di masjid-masjid yang lain. Masjidil Haram, bila kita salat, 1 kali salat sama dengan 100,000 kali salat. Masjid Madinah, Masjid Nabawi, 1 salat sama dengan 1000. Masjidil Aqsa, ada 2 riwayat. Sekali salat di Masjidil Aqsa sama dengan 500. Ada pula yang menyamakan 250 salat di tempat yang lain, selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Yang menjadi pertanyaan, Pak Ustaz, ada pendapat yang mengatakan, terutama mufti di Arab Saudi, kita juga boleh salat
di masjid-masjid hotel. Dan ganjarannya adalah sama dengan kita salat dalam Masjidil Haram. Apa pandangan Pak Ustaz? Walaupun sudah 2-3 kali Ustaz jawab pertanyaan ini pada tahun-tahun yang lalu. Cuma bagus juga kalau Ustaz ulang. Kelebihan Makkah Al-Mukarramah sebagai tanah haram. Ya, kita fokus Masjidil Haram ya. Yang mendapat gelaran haram ini bukan hanya Masjid Al-Haram, tapi juga tanah haram. Oleh sebab itu, ada yang mengartikan kelebihan salat. Satu salat sama dengan 100,000 kali salat itu, mereka khaskan salat dalam Masjidil Haram. Dan ada pandangan yang kedua, yaitu kelebihan tersebut kita akan dapati bila kita salat di tanah haram, bukan Masjidil Haram. Oleh sebab itu, bila kita salat di hotel-hotel, apalagi hotel yang berjiranan dengan Masjidil Haram, fatwa Arab Saudi kata boleh. Dan kita akan mendapat ganjaran yang sama. Sebagaimana fadilat bila kita salat di dalam Masjidil Haram. Namun demikian tidak dinafikan lagi. Bila kita pergi ke Masjidil Haram, itu adalah lebih baik daripada salat di bilik atau di hotel. Itu tak dinafikan. Sebab semakin dekat jarak antara kita dengan imam, apalagi di dalam masjidnya. Demikian jawaban Ustaz. Memang betul. Setahu Ustaz, para mufti Arab Saudi membolehkan salat berjamaah, sedangkan kita ketika itu berada di masjid hotel, tapi berimamkan dengan imam Masjidil Haram. Sebab ada loudspeaker yang dapat didengar oleh semua. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Jika seseorang meninggal dunia, sedangkan ketika dia sakit, ada beberapa salat, beberapa hari dia tidak salat karena sakit. Tidak ada kemudahan. Pertanyaannya, apakah salat yang ditinggalkan oleh pesakit tersebut beberapa hari sehingga dia meninggal dunia, perlu tak diqada, diganti? Jika tidak boleh, apa solusinya Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin sampaikan fatwa dari seorang ulama terkenal di Arab Saudi, Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kata beliau, salat fardu tak perlu diqada.
bila ditinggalkan dengan sengaja. Yang Nabi SAW sebut, hanya 2 salat saja yang kita boleh lakukan di luar waktunya. Pertama, karena lupa. Yang kedua, karena tertidur. Salat bagi orang yang tertidur ketika dia jaga. Walaupun dia jaga, waktu salat tersebut sudah habis. Terbangun jam 9 pagi, belum salat subuh. Salatlah. Walaupun jam 9, 9:30. Itu dibuat pengecualian oleh Nabi. Yang kedua, orang yang terlupa. Hari ini umpamanya kita lupa salat zuhur semalam. Nah, salat sekarang. Ketika dia ingat. Sedangkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, cukup tobat kepada Allah. Dan perbanyakkan amal saleh. Lihat ayat 56, 59, 60 surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amila salihah, hingga akhir ayat. Coba dengar. Akan datanglah generasi yang buruk, yang sikap dan tabiat mereka suka meninggalkan salat karena terlalu ikut hawa nafsu. Mereka akan tergolong orang yang sesat dan akan diazab. Illa, kecuali mantaba, kecuali jika dia tobat. Wa amila salihah, dan dia perbanyakkan amal saleh, amal-amal sunnah. Lalu Allah sediakan untuk dia yang telah tobat dan banyak amal saleh syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Surat Maryam ayat 59-60. Dalam ayat itu Allah tidak sebut kecuali orang yang qada. Illa man qada. No, tak ada. Illa man taba, kecuali orang yang tobat. Itu sebabnya kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, bila orang itu sakit, sulit untuk beruduk, dia boleh tayamum. Andai kata dia tidak dapat tayamum pun juga. Ini kata-kata Syekh Al-Utsaimin. Salat sajalah, walaupun dia berhalangan ambil uduk atau tayamum. Begitu juga apabila seseorang itu sedang sakit, pakaiannya pula ada bernajis, memang sebaiknya diganti. Tapi tidak ada orang yang boleh menolongnya. Salatlah walaupun dia dalam keadaan pakaiannya ada najis. Dia ingin salat tapi tidak dapat menghadap ke arah kiblat. Salatlah walau menghadap ke mana pun saja. Dia ingin salat tapi tidak dapat berdiri, boleh duduk. Tak dapat duduk, boleh berbaring. Tak dapat bukakan mata, salatlah dalam keadaan pejam. Sepintas lalu kita katakan macam tak betul.
Tapi beliau bawa ayat 15 dari surat At-Taghabun. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah apa yang kamu termampu. Ayat 286 surat Al-Baqarah. Semua kita hafal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang dia termampu. Nabi pula menyebut, terhadap apa saja yang aku suruh, buat olehmu apa yang kamu termampu. Dan terhadap apa yang aku larang, jauhi olehmu. Ayat Quran, hadis Nabi. Kita baru bercakap tadi. Ikut Quran, ikut sunnah Nabi. Senang. Al-Quran menyebut, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam waktu itu yang kita termampu, buat saja. Dan tak perlu dikadar. Mungkin fatwa ini banyak yang tak setuju. Tapi Ustaz cenderung pada pandangan ini. Hujahnya lengkap. Quran ada, hadis ada. Ini solusinya. Yang berlalu, biarlah berlalu. Kita harapkan mudah-mudahan diampuni oleh Allah orang-orang yang telah meninggal dunia, yang salatnya ada yang ditinggalkan. Kita doa, mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Ini untuk kita yang masih hidup. Dalam keadaan kita sakit. Asalkan, ini dia, Ustaz lupa tak sebut. Asalkan fikiran kita waras. Sebab syarat diwajibkan salat adalah mukallaf. Mukallaf ini sampai umur, bukan anak-anak, 6 tahun, 7 tahun, tak wajib. Dan yang kedua, berakal. Akal masih waras. Lain halnya terhadap orang yang koma. Orang yang sudah tidak ada ingatan lagi. Memang tak wajib. Tapi ingatan ada. Hanya saja tak mampu beruduk, tak mampu cuci pakaian karena tak ada orang yang nak tolong. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, buat apa yang termampu. Berdasarkan ayat 286 Al-Baqarah, ayat 15 At-Taghabun, hadis sahih dari Nabi. Terhadap apa saja yang aku suruh, buat apa yang kamu termampu. Itu sebabnya bila kita tambah ilmu, nampak bahawa Islam itu agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Ayat 184 Al-Baqarah. Allah menginginkan kemudahan, keringanan bagimu dan Allah tidak mau menyusahkan kamu. Kadang-kadang pandangan setengah-setengah ulama ini kerjanya menyusahkan saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan yang ke-5 dulu. Pak Ustaz,
Ada tak ayat Quran yang boleh kita baca, amalkan, supaya mata kita ni cerah, terang, tidak kabur? Ada tak Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, ada ulama yang mengatakan kalaulah yang ditanya itu ayat Quran, baca ayat Quran surat Qaf ayat 22. Ayat 22 surat Qaf. Bunyi ayatnya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Itu ayatnya. Artinya, sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh dulu engkau lalai, leka terhadap peristiwa ini. Fakashafna anka ghita'ak. Maka kami singkapkan tutupan yang menutup matamu. Ada kata matamu. Kami singkap pandanganmu. Maksudnya mata. Sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam, sangat cerah. Itu terjemahan ayat 22 surat Qaf. Apa maksudnya? Sesungguhnya kamu lalai terhadap peristiwa ini. Peristiwa ini maksudnya hari kiamat. Hari berhisab. Ada yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Sebab orang kafir tidak percaya hari kiamat. Apalagi musyrikin Mekah, penyembah berhala. Ada pula yang mengatakan ayat ini ditujukan kepada Nabi, Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad tak nampak pun apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Beliau tak lihat pun, itu perkara gaib. Dan pendapat yang ketiga, ayat ini ditujukan kepada semua manusia, terutama mukminin mukminat. Apa maksudnya? Kamu sungguh lalai terhadap peristiwa ini. Karena manusia banyak yang leka dengan keduniaan saja. Tidak ingat hari berhisab. Kalau sedang berkedudukan tinggi, rasuah berbilion-bilion, ambil duit rakyat. Kalau sedang berkuasa, dia zalimi rakyat, apalagi pihak pembangkang. Tu, dulu kamu lalai. Kamu tak ingat. Walaupun mahkamah di dunia kamu boleh sogok, rasuah, akan ada mahkamah ilahi di akhirat. Allah sebagai hakim.
Rasul sebagai saksi. Dalam menjalani kehidupan, kamu tidak mau tertakluk dengan apa kata Quran dan kata sunnah Nabi. Itu maknanya kamu lalai. Kamu buat suka-suka hati ikut hawa nafsu. Lalu apa kata Allah? Sekarang apa hari yang telah kami janjikan adanya hari ini harinya. Yang kamu dulu lalai, tak ingat. Ini harinya. Kami buka mata kamu. Tengok. Syurga, neraka, titian siratal mustaqim. Buka matamu. Jadi ada kaitannya ayat ini dengan buka mata. Fabasarukal yauma hadid. Dan pandanganmu pada hari ini sungguh tajam. Sungguh cerah. Ada ulama mengatakan bagus ayat ini dibaca pada bekas kemudian kita curahkan pada tangan, usap pada mata. Usap pada mata. Sebaiknya hadid itu bahagian terakhir diulang sampai 3 kali. Hadid, hadid, hadid. Ini bukan dari Nabi ya. Tapi ini pandangan para ulama. Dan Ustaz setuju. Apa sebab? Sebab Allah dah sebut sampai 6 kali dalam Al-Quran bahawa Quran itu adalah syifa. Quran itu adalah obat. Jadi kita baca. Minta maaf, mau minum sedikit. Bismillah. Cuma sedikit tambahan. Ada amalan yang diamalkan oleh setengah umat Islam. Bila kedengaran azan sampai kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hendaklah kamu letakkan perut ibu jari kepada dua mata, sebelumnya dicium dulu. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah kita jawab suara muazzin, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita pun jawab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita cium, letakkan pada mata. Kononnya ada hadis yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kononnya Abu Bakar As-Siddiq apabila mendengar suara Bilal, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, beliau jawab wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu ibu jarinya, bahagian perutnya ini beliau cium, lalu kemudian Nabi komen, siapa yang buat sebagaimana Abu Bakar buat, dia layak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ada pula yang mengatakan pada riwayat yang lain, siapa yang mengamalkan perbuatan itu, dia tidak akan rabun untuk selama-lamanya. Jangan diamalkan. Mengapa Pak Ustaz? Semua ulama hadis mengatakan derajat hadis itu la yasih. Hadis tidak sahih.
Walaupun kita kadang-kadang lihat juga amalan setengah-setengah ulama. Tapi itu jangan diamalkan. Ingin mendapat syafaat Nabi? Ada hadisnya. Siapa yang menjawab suara muazzin satu demi satu, kemudian mereka akhiri dengan selawat ke atas Nabi dan diikuti dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah hingga akhir, halat lahu syafaati. Kalau itu dia lakukan, dia layak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis sahih. Adapun letakkan perut ibu jari di mata, itu tidak sahih. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, Ustaz sudah jawab, ini soalan yang ke-6. Jika seseorang pada rakaat pertama setelah baca doa iftitah, langsung baca surah Qul ya ke, Wadduha ke, Alam tara kaifa, Fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lupa baca surat Al-Fatihah, langsung rukuk, sujud, baru teringat. Lalu dia bangkit. Lalu dia baca Fatihah. Rakaat pertama tidak sah karena tidak baca Fatihah. Karena dia salat seorang diri. Lain halnya kalau dia sebagai seorang makmum. Itu ada perbincangan tersendiri. Dia salat sendiri. Oleh sebab itu dia mesti tambah lagi 4 rakaat. Jadi 5 dengan rakaat atau rukuk atau rakaat yang pertama dianggap tidak sah karena dia tidak baca Al-Fatihah. Nah, sekarang pertanyaan saya. Setelah doa iftitah, takbir, doa iftitah, baca surah. Tapi sebelum rukuk dia ingat dia belum baca Al-Fatihah. Boleh tak Pak Ustaz? Bila dia baca Al-Fatihah sebelum rukuk, kemudian dia tambah lagi dengan surah pendek, li'ila fi Quraisyin umpamanya, baru rukuk, apakah dia juga perlu menambah 1 rakaat lagi? Jawabnya tak perlu. Sebab rakaatnya sudah sah. Cuma yang dia lupa, dia terbaca lebih awal surah. Itu tidak sampai membatalkan, sebab dia terlupa. Itu jawaban Ustaz. Salatnya tetap 4 rakaat. Kalau itu zuhur asar. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, terakhir. Dulu Pak Ustaz semasa masih bekerja, saya ada menggunakan waktu bekerja untuk mengurus urusan pribadi. Seperti mengurus urusan anak di sekolah apabila ada keperluan dan lain-lain yang bersifat pribadi padahal saya bekerja. Bagaimana cara saya bertobat dan memohon untuk mendapat pengampunan dari dosa-dosa sedemikian? Seperti cadangan kawan-kawan, setiap bulan hendaklah mengirim uang ke dalam tabung masjid tempat saya bekerja. Bolehkah begitu Pak Ustaz? Ini saranan kawan-kawan. Di mana dulu tempat bekerja ada tabung masjid atau surau.
untuk cover kesalahan itu, masukkan duit. Semoga Ustaz dapat memberi pandangan dan nasihat. Betul, bila kita bekerja dengan kerajaan ke dengan syarikat, tolong selama bekerja itu jangan kita gunakan untuk keperluan peribadi. Sebab kita bekerja dari jam sekian hingga jam sekian, dibagi gaji sekian setiap bulan. Kalau kita tidak bekerja dengan sempurna, gaji yang kita ambil itu sepatutnya tidak layak diterima sebagaimana jumlah itu. Sebab ada waktu yang kita gunakan untuk keperluan lain. Kalaulah pertanyaan itu sebagaimana yang ditanya, nasihat kawan tadi sangat bagus. Masukkan duit sedekah kita dengan niat untuk cover kerja-kerja kita untuk peribadi yang pernah kita lakukan ketika bekerja dulu. Mudah-mudahan dengan perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan cover. Dan tentu saja sebelum derma-derma macam itu kita buat, tobat dulu. Semua kita tahu tobat membawa makna kembali ke pangkuan Allah. Syaratnya jangan ulang lagi. Memanglah kita tak akan ulang sebab kita sudah pencen. Yang kedua, ikuti dengan penyesalan, menyesal karena dulu jahil. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak ulang lagi perkara yang sama andai kata punya pekerjaan-pekerjaan yang lain di belakang hari. Nah, karena itu ada kaitannya dengan sesama manusia, duit rakyat, duit kerajaan bayar kita yang kita tak sepatutnya melakukan kerja-kerja yang bersifat peribadi, kita cover, kita kembalikan dengan memberi sedekah seperti yang ditanya dan disebut tadi oleh kawan. Bagus. InsyaAllah dengan berbuat demikian, Allah akan ampun dosa-dosa kita. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. InsyaAllah esok kita jumpa dengan Al-Asma'ul Husna. Kuliah duha hari Rabu. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dari ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang paling kerap kami ucap seharian. Oleh sebab itu, tunjuki kami, ya Allah, ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau redai, jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat, seperti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Abu Bakar As-Siddiq, dan perjalanan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Himpunkan kami, ya Allah, bersama mereka di syurga nanti. Sebab mereka adalah teman yang sangat baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.